Halo nih bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, konten kali ini suasananya agak berbeda, di mana Mang Udok sekarang lagi nggak ada di studio, lagi di rumah nih bro, lagi weekend. Tapi di konten kali ini Mang Udok mau ungkap beberapa pengumuman penting, berita teknologi terkini. Salah satunya dari AMD nih, minggu kemarin AMD baru aja umumin jajaran prosesor desktop terbaru Ryzen 9000 series. Wah, udah ada prosesor baru lagi nih bro. Jadi apa aja sih pilihannya? Terus apa yang bikin menarik dari jajaran prosesor tersebut? Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdacruz. Oke bro, berita utamanya itu Ryzen 9000 series. Ini jajaran prosesor desktop dengan arsitektur yang benar-benar baru, didasarkan pada proses manufaktur 4 nanometer. Disebutnya itu Granite Ridge atau kode namanya itu Granite Ridge. Ini bawa arsitektur Zen 5. Nah, Zen 5 ini bawa peningkatan IPC nyampe 16% klaimnya dibanding generasi sebelumnya, dan jajaran prosesor 9000 series masih kompatibel dengan motherboard soket AM5. Jadi buat kalian yang masih punya motherboard lama kayak X670i atau di bawahnya, kemungkinan pakai prosesor ini masih bisa dipakai. Cuma kalian butuh update BIOS sederhana aja. Tapi jajaran prosesor ini sebenarnya sementara ini ada 4 pilihan, antara Ryzen 9 9950X, terus ada Ryzen 9 9900X, terus ada Ryzen 7 9700X, dan Ryzen 5 9600X. Dari spek inti mungkin gak banyak perubahan selain arsitektur, kayak jumlah core sama clock speed. Contoh nih, Ryzen 9 9950X ini bawa boost clock speednya itu nyampe 5,7 GHz, pilihan yang terhitung hampir sama dengan seri Ryzen 9 7950X. Nah, TDP-nya juga sama, cuman yang seri di bawahnya ada banyak perubahan, seperti nilai TDP-nya. Kayak Ryzen 9900X itu ada motor, bentar ya. Jadi Ryzen 9900X ini bawa TDP yang sebelumnya di seri 7900X itu nyampe 170 watt, sekarang turun jadi 120 watt. Terus di bawahnya itu Ryzen 7 9700X bawa TDP cuma sebesar 65 watt, nggak kayak seri sebelumnya yang nyampe 120 watt. Yang seri di bawahnya Ryzen 5 9600X juga bawa TDP cuma sebesar 65 watt. Nah, ada kemungkinan kinerja bisa lebih baik, terus lebih hemat daya juga. Tapi itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut secara independen. Nah, seri ini bakal tersedia bulan Juli mendatang. Jadi sekarang kan bulan Juni nih. Jika kalian berencana mau upgrade dengan prosesor yang benar-benar baru, bulan Juli bisa jadi penantian berharga. Meskipun worth it atau enggaknya sih kita lihat nanti. Dan by the way, sekali lagi, jajaran prosesor ini kompatibel dengan seri motherboard lama. Tapi AMD juga ngumumin beberapa perubahan penting, seperti platform baru di chipset. Chipsetnya itu sekarang ada chipset 800 series, nggak seri 600 yang dipakai. Jadi seri 800 atau motherboard 800 series sekarang bakal ada. Bulan ketersediaannya masih sama, yaitu bulan Juli. Nah, seri 800 ini sejauh ini ada dua pilihan, antara X870 sama X870 Extreme. Apa sih yang bikin beda dengan seri X670i? Yang bikin beda, kabarnya standarisasi USB 4 bakal lebih merata di seri 800 series. Kalau sebelumnya kan nggak merata, cuma di Mobo Premiumnya aja. Kehadiran USB 4 pasti bakal nambah konektivitas jauh lebih baik, kinerjanya lebih kenceng, terus bandwidth data atau transfer data bisa jauh lebih efektif. Kayak USB 4 itu minimal kan 20 gigabit per second, ada yang 40 gigabit per second, dan kabarnya juga ada yang nyampe 80 gigabit per second.
Nah, kehadiran USB 4 ini bisa jadi kalau nanti pasang VGA lewat USB 4 aja gitu. Oke. Selain itu juga jajaran motherboard 800 series ini nggak cuma merata di USB 4, tapi dukungan SSD Gen 5. SSD Gen 5 jadi nantinya itu nggak tersedia di slot utama, tapi di slot bawahnya juga bakal merata. Meskipun ini masih belum pasti sih, cuma kalau misalkan di generasi sebelumnya itu cuma rata-rata ada di slot utama di bagian atas, nantinya bakal merata di bagian ke bawahnya. Tapi selain USB 4 sama SSD Gen 5, peningkatan lainnya itu di chipset 800 series ini juga dukungan AMD Expo yang sebelumnya kan nggak lebih dari 6000 MHz. Sekarang bakal lebih tinggi, bisa jadi 7000 MHz atau 8000 MHz atau bisa lebih besar. Dan DDR5 masih jadi standar utama buat platform ini. Jadi nggak ada lagi DDR4 nih bro, bye-bye DDR4. Jadi siap-siap nih buat kalian yang berencana ngerakit PC di platform baru, DDR5 harus dipakai. Terus SSD Gen 5 juga kemungkinan bisa lebih merata, meskipun kompatibilitas dengan SSD sebelumnya masih bisa. Cuman ada kendala, ada potensi kendala yang bakal menjadi hambatan terbesar user. Pertama dari sisi harga kayaknya. Soalnya generasi lama seperti X670 atau X670i Extreme itu harganya masih mahal. Apalagi seri terbaru ini. Kayaknya kalian perlu kocek lebih dalam lagi. Soalnya kan ngebangun PC AMD AM5 ini dari kemarin-kemarin butuh biaya yang cukup tinggi, khususnya dari motherboard sama memori. Tapi keberlanjutan soket AM5 bakal lebih panjang, di mana AMD ngeklaim bakal masih akan didukung sampai 2027 atau malah lebih, kayak soket AM4 ini. Nah, jadi kalian nantinya nggak usah lagi ganti-ganti mobo, meskipun ada waktunya sih kalau hardware mah bakal diganti di umur sekian. Oke bro, selain pengumuman chipset baru sama jajaran prosesor desktop 9000 series, AMD juga memperpanjang usia AM4 dengan kehadiran dua prosesor terbaru antara Ryzen 9 5900 XT sama Ryzen 7 5800 XT. Jadi XT series, seri yang mungkin hampir sama dengan dulu tuh, Mang Udo pernah ungkap juga di seri 3000. Nah, peningkatannya nggak terlalu besar sih dari sisi spek, atau speknya masih terhitung sama. Yang beda itu cuma clock speednya. Clock speednya itu selisihnya nggak lebih dari 100 MHz dibanding Ryzen 9 5950 XT atau sama Ryzen 7 5800X. Kalau harga, kemungkinan harga yang ditawarin itu sekitar $360, khususnya buat seri 5900 XT. Kalau Ryzen 5800 XT, Ryzen 7 5800 XT itu sekitar bentar, takutnya salah. Cek dulu di mudakus.com. Berapa? Sekitar $250 atau kisaran 4 jutaan. Kalau 5900 XT itu kisaran 5,8 jutaan terhitung dolar hari ini, konversi dolar hari ini. Jadi itu masih belum termasuk pajak dan sebagainya. Kabar baiknya, mereka yang pengen upgrade dari prosesor lama kayak generasi pertama, generasi kedua atau ketiga ke seri ini bisa worth it sih. Tapi kalau dibanding dengan seri 5000 series mungkin nggak terlalu beda. Apalagi kan ada hambatan atau bisa jadi kendala juga dengan misalkan kalian pengen upgrade ke Ryzen 9 5950X. Harganya kemungkinan bisa lebih murah dibanding seri 5900X ini. Padahal kalau spek mungkin hampir terhitung sama, atau ke Ryzen 7 5800X itu bisa lebih murah juga dibanding seri XT ini. Tapi sekali lagi itu balik lagi ke budget termasuk apa. Ini nanti kinerjanya bisa jauh lebih oke dibanding 5800X misal. Kita tunggu aja nanti ya. Terus kabar baiknya, soket AM4 bener-bener umurnya jauh lebih panjang sejak tahun 2016 atau sekitar 8 tahun lebih lah. Jadi
user yang masih ingin ngandelin platform AM4 sama dukungan memori DDR4 juga nggak perlu khawatir, nggak harus lagi upgrade ke AM5 yang harus butuh memori DDR5 sama MOBO yang jauh lebih mahal. Tapi kabar yang mungkin jadi kendala harga sih. Semoga aja harganya nggak jauh beda sama yang diumumin, atau kalaupun ada beda, selisihnya nggak terlalu jauh lah. Nah, tapi kabar baru dari jajaran prosesor AMD ini bisa bikin sesuatu yang menarik bagi user, apalagi buat kalian yang berencana mau rakit PC terbaru entah dari soket AM5 sama motherboardnya atau soket AM4. Nah, gimana menurut kalian? Apa jajaran prosesor baru ini bisa worth it buat dipertimbangin? Siap-siap aja, rogoh kocek cukup dalam. Tapi itu dia konten Mang Udok hari ini di suasana yang cukup baru dan biasa aja sih. Tapi semoga bermanfaat ya, meskipun nggak semua diungkap. Alright? Jangan lupa like dan subscribe-nya.